Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang berada di Blitar, Muassasah Sunnah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kepada jamaah kita yang berada di Hong Kong pada pagi hari ini, yang menyempatkan waktunya, tenaganya pula untuk membekali hatinya ikut taklim walaupun jauh dari pandangan kita. Tetapi ketahuilah, Islam ini adalah mengajak umat untuk bersatu, dan alhamdulillah nikmat yang dibuat oleh orang kafir, HP yang lainnya ini ternyata bermanfaat pula untuk kaum muslimin. Kalau kita mau datang ke Hong Kong rasanya harus pakai pesawat yang lainnya dan biaya cukup besar, dan juga harus memilih waktu-waktu tertentu. Tapi alhamdulillah dengan perangkat orang kafir yang mereka buat, kita oleh Allah Ta'ala dimudahkan untuk menikmati yaitu produk-produk mereka untuk kepentingan Islam khususnya, terutama dakwah. Dan tidak ada dakwah dibandingkan dulu yang menyebar melainkan sekarang. Bayangkan kita pakai internet, berapa biayanya, tapi subhanallah. Nah, dan inilah dakwah yang harus didukung di mana-mana. Sempatkan kita punya WA yang lainnya untuk mengajak saudara kita, memberitahu. Karena beliau bersabda, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Itu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Siapa saja yang mau menunjukkan jalan yang baik, menunjukkan, memberitahu besok ada taklim, dia mendapatkan pahala semisal orang yang mengikuti taklim itu tanpa dikurangi pahalanya. Subhanallah. Tidak ada yaitu urusan duniawi yang kita peroleh melebihi kebesaran pahala yang kita peroleh untuk berdakwah menuju pembelaan kalimatullah yang al-ulya ini. Kemudian juga perlu kita fahami, ikhwan wa akhwat, di mana saja berada, kita sekarang ini hidup lain dengan zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga zamannya para sahabat, yang kita gampang mudah untuk menanya dan turun wahyu saat itu. Sekarang kita hidup di tengah fitnah. Semua penjahat-penjahat, orang yang hizbi, orang ahli bid'ah, orang kafir, Yahudi, munafik, ingin merusak Islam lewat media sosial. Dan itu kita saksikan sendiri. Kalau kita teliti, sebenarnya yang diincar itu, yang mau dirusak ini dakwah as-sunnah. Ya, tidak boleh begini. Sampai masjid pun jadi sasaran zaman sekarang. Bukan mal, bukan pasar. Ini harus kita pahami. Fitnah yang muncul di akhir zaman, bagaimana kita bisa istiqamah di atas sunnah dengan banyaknya menyebarnya para dai yang semuanya mengaku bela Islam, tapi hakikatnya merusak Islam. Inilah yang akan kita bahas pada pagi hari ini,
dengan maudhu atau tema wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terjadinya fitnah di akhir zaman. Jadi beliau belum mengalami peristiwa ini karena kedahuluan beliau meninggal dunia. Tapi kebaikan beliau kepada umat ini sebelum beliau meninggal dunia berwasiat untuk umat Islam seluruh dunia sampai kapan saja akan terjadinya fitnah di akhir zaman. Sekarang perlu kita pelajari dulu apa itu fitnah, karena fitnah ini adalah yaitu bahasa Arab, walaupun juga sudah diindonesiakan. Pertama, al-fitnah, fitnah itu mana? Al-ikhtibar, ujian, cobaan. Jadi kita ini diuji, ya menguji Allah. Kita lulus surga tempatnya. Tidak lulus ya di neraka, karena di akhirat tidak ada tempat kecuali dua, neraka, surga. Dan banyak ayatnya yang menjelaskan walana bluwanakum, mesti kami fitnah kalian, mesti kami uji. Hatta na'lamal mujahidina minkum, itu surat Muhammad, sehingga kami mengetahui siapa yang sungguh-sungguh, wassabirina, dan siapa yang bersabar ketika ada fitnah. Mana yang nomor dua? Al-fitnah harta. Berapa banyak orang terfitnah karena duit. Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya donyamu, hartamu, anakmu itu ujian. Terkadang orang awam oleh Allah Ta'ala diuji dengan kemiskinan, tapi anaknya nurut-nurut. Tahu nurut ya? Gampang diatur, mau ibadah. Terkadang para asa itu diuji melalui ilmu, anaknya ya. Dan itu ujian. Bukan hanya kita, Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan anaknya yang durhaka, diuji pula dengan istrinya. Jadi fitnah ini bisa juga fitnah harta. Berapa banyak orang meninggalkan masjid ketika hayya 'alas shalah, ternyata di toko, di bengkel, di kebun. Nah, itu dunia. Dan juga anak, kenapa? Anaknya nangis. Ditinggal masjid nangis. Dibela anaknya, ujian anak. Tidak punya anak juga bingung kita, punya anak diuji. Istri juga begitu ujian. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya sebagian istri ini kalau suaminya yang ahli sunnah, istrinya kurang ahli sunnah. Sesungguhnya sebagian istrimu dan anakmu itu musuh untuk dirimu. Duh, kita dikasih senang dengan istri tapi musuh. Bisa juga istrinya ini yang punya ilmu, suaminya kurang, akhirnya istrinya dimusuhi oleh suaminya. Dan ini banyak sekali, terutama istri-istri atau wanita yang sudah menuntut ilmu, bisa dirasakan sendiri setelah menuntut ilmu. Ternyata apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala tidak meleset dari kenyataan hidup. Berapa banyak wanita akhwat kita yang menuntut ilmu, faham din, nah suaminya memusuhi, bahkan suaminya juga mencerainya, didoktrin kamu harus begini. Tapi wanita yang mukminah, contohnya wanita yaitu Asia, istrinya Fir'aun, ketika mendengarkan taklim Nabi Musa, subhanallah, berubah dari kekafiran syiriknya menjadi iman dan bertauhid. Marah Fir'aun, datangi Asia istriku itu, kalau dia mau meninggalkan dakwanya Musa itu dan masih tetap mau menuhankan saya, silakan villa-villa ditempati. Loh, tapi orang kalau sudah mantap dengan iman, jangankan villa, digorok pun lehernya siap. Allah mengabadikan. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah membuat contoh yang baik, lihat istrinya Fir'aun. Ya.
Wa daraballahu masal ladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, buatkan aku ini rumah di surga. Subhanallah. Berapa banyak sekarang wanita yang dilihat bagaimana kalau punya rumah yang mewah, mobilnya mewah, di depan rumahnya ada macam-macamnya, di dalamnya. Nah, ini itu wanita umumnya, walaupun ada yang khusus. Ya, memohon kepada Allah tidak mengapa. Karena apa? Kemewahan rumah di dunia umur kita masih kalah dengan umurnya rumah. Berapa umur kita? Ya standarnya 60-70 itu katanya ada 90 sudah pakai tekan makan sudah seret tenggorokan ini. Tulang-tulang sudah kering nggak ada sumsumnya. Ibaratkan pohon kalau sudah tua lihat ya, rupanya sudah beda, gantengnya sudah beda. Ya. Ini manusia. Maka Asia ini memilih ya. Wa daraballahu masalal ladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun. Ya Allah, selamatkan aku ini dari balak suamiku ini Fir'aun ini. Ya, mohon pada Allah. Ini wanita kalau sudah mendapatkan nikmat iman. Ya Allah, selamatkan aku dari tipu dayanya suamiku ini. Ini bisa dirasakan pula untuk akhwat yang menuntut ilmu, yang suaminya agamanya kurang. Tapi kalau kita kembali kepada Asia ini, mulia kita. Ya, walaupun dicerai yang lain, hidup kita hanya sebentar di dunia. Cari untuk akhirat kita. Kemudian juga berikutnya fitnah mana yang lain? Ikhtilafun nas bil ara', beda pendapat. Tuh ini. Berapa banyak yayasan tengkar bukan karena duitnya kurang, bertengkar karena bela pendapat. Mana yang mengatakan kita harus bela pendapat? Tidak ada. Bela Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah pegangan kita Al-Quran dan Sunnah, semua hawa nafsu kalah. Oleh karena itu orang kufar bagaimanapun ingin menghancurkan orang Islam tidak bisa. Mungkin tertindas sebagian, tapi Allah tetap menolong hambanya yang mukmin. Karena iman tidak bisa ditukar dengan dunia. Dunia akan pergi. Kita akan mati meninggalkan dunia. Iman yang kita bawa. Tidak ada orang kaya lalu meninggal dunia dikubur di vilanya, setiap hari disambang oleh istrinya. Tidak, kamu pergi ke kuburan. Aku tak nikah lagi. Ini rumah aku akan pakai. Nah, sudah sengsara mulai kecil, rino wengi, siang malam dicari dunia, dibangun, ternyata mati tidak dikubur. Walaupun dikubur situ tidak ada manfaatnya. Karena manusia tidak butuh dengan dunia, butuh ketika mati dengan amal. Ini prinsip ya ikhwan. Hidup kita kalau melihat mata ini ke mal ya, melihat ya itu ke pasar yang ramai bingung. Enggak ada duit nesu, ada duit habis. Kalau antum di masjid mendengarkan tin, nikmat hidup ini. Tidak ada orang yang curiga, iri orang masuk di masjid. Kenapa Allah Ta'ala menenangkan jiwa di masjid bukan di pasar? Mana dalilnya? Beliau bersabda, inna ahabbal bilati ilallah masajiduha. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Lokasi tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Tapi ini mau diuber oleh orang kafir, kamu jangan di masjid. Dan itu memang kerja mereka. Allah Ta'ala berfirman, wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Itu surah Fussilat. Katanya orang kafir, kamu jangan datang kajian Quran itu datang disko, rame-rame, tontonan. Itu sudah ada, bukan zaman sekarang saja orang mau mencela beliau. Sejak dulu para anbiya sudah ditertawakan, diejek, dihina. Tapi langkah mereka tidak seperti orang sekarang yang tidak punya ilmu. Ya. Nah, ini perbedaan pendapat ini karena kembali kepada pendapat orang. Oh, katanya ustadz saya.
Yang satu katanya pimpinan organisasi saya. Katanya ketua yayasan saya. Jangan. Mana dalilnya itu? Enggak ada. Kalau katanya qala Allah Ta'ala ada. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Surat apa itu? Yo. Kita ini ditanya surat saja jawabannya lama gimana? Surat An-Nisa 59. Kalau kamu berselisih dalam rumah tangga, anak dengan bapak, mertua dengan mertua, bojo dengan bojo, tetangga dengan tetangga. Nah, apa katanya? Farudduhu ilallah, cari dalilnya Al-Qur'an. Sing bener sapa? War Rasul. Kembalikan kepada hadis Rasulullah SAW ini loh. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kalau kamu itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini solusi. Sebab kalau Al-Quran ditawar, berarti orang itu tidak beriman dengan Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'min, surat Mu'min bukan Al-Mu'min. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Tidaklah yang membantah ayat Allah, itu ayat nomor 4, melainkan kafir loh. Sekarang kita ini diuji dengan wabah corona, bingung tengkar ustadz dengan ustadz. Sampai tidak menyapa, sampai terjadi. Kenapa tidak dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah? Lihat teman-teman kita pernah kontoan atau kontoan ya, berang ini karena garu corona. Padahal musibah seperti ini pada zaman beliau sudah banyak, lepra, kusta, yang lain. Tapi sekarang ini sudah fitnah kecil membuat heboh seluruh dunia. Bingung orang Islam yang dangkal imannya, bingung orang Muslim yang punya ilmu yang takut kepada manusia. Lah inilah perlu kita bahas makna fitnah. Makna yang lain fitnah adalah al-ikhtiraq bin nas, kebakaran. Ya banyak sekarang itu kalau udah ngamuk bakar rumah itu, bakar perusahaan. Tidak ada para sahabat yang membakar rumah seseorang. Ada, beliau mau membakar rumah orang yang ketika sholat berjamaah tidak hadir. Diancam, begitu para sahabat sudah takut semuanya, takutnya pada Allah. Nah, ini makna fitnah. Ternyata makna fitnah ini bukan hanya fitnahnya seorang suami dengan istri, bukan fitnahnya orang tua dengan anak, bukan fitnahnya di dunia. Lebih daripada itu perselisihan umat ini. Bayangkan orang beda rumahnya, satu besar satu kecil, warnanya beda, nggak ada orang tetangga berkelahi karena beda rumah. Kalau sudah beda prinsip, betul. Ini orang ini pahamnya seperti ini. Agama yang menjadi sasaran mereka. Kalau cocok sama hawa nafsunya, dulur, saudara. Kalau bertentangan, musuh melebihi daripada musuhnya orang Yahudi. Ini fitnah pada akhir zaman. Nah sekarang fitnah apa yang harus kita pahami? Pertama, fitnah kebodohan. Orang bodoh ingin jadi pemimpin. Nih, ya, ini fitnah yang harus kita pahami. Bersumber dari hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Nah, kita harus punya landasan. Mana dalilnya pemimpin bodoh tidak boleh? Baca. Ini bukan dari nenek moyang kita, bukan dari guru-guru kita, bukan dari peninggalan orang tua kita. Bersumber dari salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, sahabat. Karena sahabat mengambil ilmu bukan dengan pendapat, bukan dengan mimpi, bukan dengan perasaan, bukan dengan kira-kira, tetapi dari beliau. Sami'tu, katanya sahabat itu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, ya. Nah, kalau kita sudah dihadapkan dengan hadis beliau, harus sami'na. Yang bicara harus sami'na, yang mendengar juga harus sami'na. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Ati duanya, atiiullah wa atiiur rasul. Yang lainnya harus ada persyaratan.
Apa sabdanya beliau? Innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu. Ilmu apa ini? Matematika apa ilmu fisika? Ilmu din, Al-Quran, As-Sunnah. Nah, beliau menjelaskan Allah tidak akan mencabut ilmu din ini. Sembarang pencabutan dari hamba-hambanya tidak. Walakin yakbidul ilma. Tetapi dicabut ilmu din ini biqabdil ulama, dengan meninggalnya ulama sunnah. Nah ini. Bayangkan sebelum beliau meninggal dunia tidak ada ribut masyarakat. Yahudi, Nasrani, Majusi kalah semuanya. Nah, ketika meninggal dunia Abu Bakar belum, karena masih dekat dengan zamannya beliau. Umar belum. Padahal 10 tahun sahabat Umar jadi aman. Tapi karena tak masuknya dengan sunnah menjadi aman. Negara-negara kafir menjadi muslim dengan sebab dakwah. Nah, ketika zaman Khalifah Utsman muncul kelompok Khawarij. Nah ini. Nah, muncul kelompok itu karena ulama-ulama sunnah meninggal dunia. Bayangkan ketika Syekh Abdul Aziz bin Baz masih hidup, Syekh Albani masih hidup, Syekh Shalih bin Utsaimin hidup, tidak ribut di tanah Arab. Karena apa? Munculnya ulama sunnah. Faedahnya ibaratkan yaitu cahaya. Makanya beliau mengatakan fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli syamsi ka fadlil qamari 'alal kawakibi. Keutamaannya ulama dibandingkan orang beribadah seperti keutamaannya bulan mengalahkan cahayanya bintang. Bintang jumlahnya berapa? Banyak. Bulan jumlahnya berapa? 1. Ulama 1 akan menggarap sekian banyak ahli bid'ah. Nah ini. Makanya ini antum merintis muasasah sunnah, bela sunnah, bukan hanya dengan membela karikatur. Bela dengan ilmu, bela dengan amal saleh, bela dengan dakwah. Cuma ujiannya berat, tapi para sahabat bersatu. Kenapa? Karena saling membela din, tidak ada sangkut pautnya dengan dinnya. Dan ketika salah ridho dibetulkan. Nah, apa katanya beliau? Kalau sudah ulama ini meninggal dunia, karena meninggal dunia ulama ini meninggal fatwa-fatwanya. Walaupun ilmunya masih menyebar, tapi butuh orang itu berhadapan dengan si dia. Karena ulama ini kalau masih hidup, dia tahu situasi. Oh ini caranya. Apa katanya? Idza lam yubqi aliman. Kelanjutan hadis. Kalau sudah tidak ada orang yang alim yang istiqomah di negeri itu. Nah. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Maka manusia akan cari pemimpin yang bodoh, yang tidak tahu din. Nah, ini musibah, fitnah pada zaman sekarang. Karena itu kalau kita mendirikan yayasan bukan hanya sekedar milik orang. Pilih orang-orang betul sunnah, orang munafik singkirkan. Ahli bid'ah sepak ke sana kemari. Dipilih orang ahli sunnah. Dan ridho untuk dikoreksi, ridho untuk diluruskan. Nah ini yang perlunya. Sebab kalau orang sudah ahli sunnah tidak ada, akhirnya diganti orang ahli bid'ah. Lihat mobil itu kalau sudah supirnya bagus, meninggal dunia, tidak ada supir yang bodoh suruh nobrok, ya nobroknya nyawa selesai. Ini kalau sudah meninggal dunia ulama sunnah dipegang oleh orang-orang yang jahil, apa yang musibahnya? Fasu'ilu, ketika orang jadi pimpinan ditanya masalah urusan din, fa'aftau bi ghairi ilmin, berfatwa tanpa ilmu, yang dikeluarkan mulutnya, perasaannya, oh ini. Nah, kalau sudah orang bodoh diminta fitnah, diminta fatwa, 2 kerugian. Fadhallu wa adallu.
sesat dan menyesatkan. Beliau bicara ini sebelum 1400, sekarang 1400 berapa? 42. Nyata betul sekarang. Kalau sudah pimpinan dalam satu negeri, dalam satu perusahaan, dalam satu yayasan, dalam satu pondok dipegang orang tanpa ilmu, yang jadi sasaran murid, yang jadi sasaran bawahan. Kita terus terang bicara karena ini hadisnya. Makanya antum merintis mulai sekarang, dahulukan ilmu. Jadi orang tawadhu. Kami ini banyak kekeliruannya. Kami akan menanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Ayo segera menanya kepada orang punya ilmu kalau kamu tidak tahu. Karena Allah Ta'ala memuji hambanya orang punya ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Ta'ala di antara hambanya hanya orang punya ilmu. Mana para sahabat terkena mencuri, ya, demo, unjuk rasa, tidak ada. Sampai ulama sunnah sekarang tidak ada. Mereka tetap menekuni ilmu, beramal soleh. Nah ini yang pertama. Jadi upayakan kita agar tidak kena fitnah, jadilah orang punya ilmu dan diamalkan ilmu ini. Alhamdulillah ikhwan, dakwah sunnah ini as-salafus salih menyebar. Berapa banyak orang tidak tahu menjadi tahu. Orang asalnya benci menjadi senang, marah menjadi minta maaf sedia. Dakwah kita Al-Quran dan Sunnah. Semua para anbiya yang didakwakan kepada umat wahyu Allah. Keberhasilan beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah yang disampaikan Quran dan Sunnah seluruh dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau hai Nabi, melainkan akan menjadi sebab terbelas kasihannya umat di alam ini. Bayangkan kalau dakwahnya beliau itu urusan dunia, tidak sampai kepada kita. Dakwahnya para sahabat kalau bukan Al-Quran dan Sunnah tidak sampai kepada kita. Lihat kitabnya Imam Bukhari, qala Allah Ta'ala wa qala Nabi, bukan qala fulan. Imam Muslim yang dibayang qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Sunan Nabi Dawud, Tirmidzi, Nasai, Imam Ahmad, ya, dan juga para ulama yang lainnya, Ibnu Hajar, Imam Nawawi. Lihat itu kitab-kitab mereka, manfaat seluruh dunia, tidak pernah mengalami yaitu renovasi kalau bangunan. Direvisi tidak, karena itu kalam Allah. Bagaimana mau diubah? Nah ini kalau kita ingin berkembang dakwah kita seperti beliau sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, ikuti kitab-kitab mereka. Berarti kita harus berdakwah dulu. Mau menerining orang, kita harus punya ilmu dulu. Mau bengkel, ayo belajar dulu bengkel, ikut sama orang, baru bengkel. Nah ini untuk kita semuanya. Dan kita beramal soleh itu untuk diri kita. Tidak ada orang yang mencuri pahala kita, yang menggendam ilmu. Ulama sunnah tidak ada. Bayangkan orang kafir itu ingin bagaimana merusak kaum muslimin, pakai HP yang lainnya. Allah menunjukkan kita bagaimana manfaat untuk perkembangan Islam. Nah, ya, jadi kenikmatan ilmu yang itu menjadi sejuknya, yaitu diri kita menjadi sebab mendapatkan petunjuk umat ini. Rasulullah SAW berdakwah pada orang Yahudi, qala Allah Ta'ala. Orang Majusi, qala Allah Ta'ala. Orang musyrik, qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Nah, tapi antum lihat ketika mendakwakan din ini mesti dicaci. Beliau sebelum berdakwah tauhid, ini al-amin, orang bisa dipercaya. Ketika mengganti tauhid, ini orang gila, ini orang kena sihir katanya. Jadi kalau sekarang Rasulullah SAW dikarikaturkan itu ini kertas. Tapi beliau bukan yaitu memboikot hasil produksi orang kafir, tidak, didakwai. Nah, nomor 2, fitnah yang muncul para dai penyesat umat. Nih, para dai bukan tukang becak loh, bukan pedagang umum, bukan Pak Tani bagus banyak manfaat. Kalau Pak Tani enggak
Nanam apa? Padi, kita makan apa? Kerikil? Enggak mungkin. Ya. Perjuangan mereka banyak, manfaat untuk masyarakat umum. Sederhana hidupnya. Ya. Dimakan codot sedekah. Dicuri orang sedekah. Jadi yang nomor 2, fitnah para dai penyesat umat bermunculan pada zaman sekarang. Jadi hati-hati kalau kita mendownload fatwanya orang lewat internet. Kadang-kadang separuh diganti yang lainnya. Ra'sul fitnah as-subhatu was-sahwa. Puncaknya fitnah bagaimana umat Islam dibuat kacau pikirannya dan dibangkitkan nafsu. Berapa banyak gambar wanita tampil di HP. Berapa banyak orang tidak punya ilmu bicara masalah Islam. Bela Islam. Dia sendiri enggak salat jamaah. Bela Islam, membenci orang ahli sunnah. Perhatikan di sini. Bersumber dari Imam Bukhari. Kita ini mengambil wahyunya Allah yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah telah beritahu wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah SAW bukan bicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyuha. Yang disampaikan beliau itu wahyu Allah. Ada salah seorang sahabat namanya Hudzaifah ibn Yaman. Hadis ini ditulis oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, bab luzumul jamaah, wajibnya kita bergabung kepada ahli sunnah. Katanya Abu Idris Al-Khawlani, saya pernah mendengar Hudzaifah ibn Yaman, sahabat yang mulia, yaqulu, berkata sahabat ini, kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi. Para sahabat banyak yang menanya beliau tentang kebaikan. Wahai Nabi, amal apa yang paling baik? Wahai Nabi, sedekah apa yang paling baik? Tidak menanya, wahai Nabi, makan apa ya? Menu apa yang enak ya? Tidak ada. Wahai Nabi, rumah yang bagaimana yang enak? Tidak pernah ditanyakan. Wallahi. Wahai Nabi, kendaraan apa yang mana ya? Tidak. Padahal dulu itu juga ada onta, ada khimar. Yang ditanyakan masalah amal untuk kebaikan dia akhiratnya nanti, dan juga kebaikan dia di dunia. Orang aman di dunia itu bukan karena harta yang banyak. Karena harta yang banyak bisa mencuri, bisa juga korupsi. Bingung mereka kalau sudah diungkap, habis disita hartanya. Tetapi siapa yang bisa menyita ilmu seseorang, menyita amal seseorang? Nah, sahabat, ketika sahabat menanya tentang kebaikan, wa kuntu, katanya sahabat Hudzaifah ibn Yaman, as'aluhu anis syarri, saya menanya kepada beliau tentang kejahatan. Lah, kenapa kok sendiri menanya kejahatan, kok tidak kebaikan? Makhafatan ayyudrikani, saya khawatir kejahatan ini menimpa kepadaku, aku tidak tahu solusinya. Subhanallah, keutamaan sahabat Hudzaifah ibn Yaman. Jadi para sahabat itu bukan menanya kepada ahli bid'ah, bukan menanya kepada orang kafir Quraisy, bukan menanya Abu Jahal, bukan menanya Abu Lahab, ya, bukan menanya kepada orang-orang yang ahli ini, tidak. Yang ditanya itu beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mendapatkan wahyu, yang lain punya hawa nafsu. Jadi menanya tentang kejahatan, khawatir sahabat Hudzaifah ini tahu kejahatan tapi tidak tahu cara solusinya. Fakultu, ini sekarang ini manakibnya, keutamaan sahabat Hudzaifah. Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Begini wahai Nabi, kita dulu pernah hidup pada zaman jahiliyah sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah, dan hidup di zaman kejahatan, banyak pembunuhan, pencurian, penzinaan, perampokan.
Wanita bagikan hewan, kalau mati suaminya tidak boleh menikah, harus diwarisi keluarganya oleh suami. Hina wanita saat itu. Faja'anallahu bihadzal khairi. Lalu Allah Ta'ala memberi karunia kita wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan adanya kebaikan diutusnya engkau wahai Nabi, dan diturunkan Al-Quran ini kebahagiaan untuk kami. Subhanallah. Ternyata kebahagiaan para sahabat bukan gunung Uhud jadi emas. Berbahagia dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia dengan beliau mendakwahi mereka ini dengan ayat Allah. Itu kebahagiaan para sahabat. Lah dengan sekarang orang itu senyum kalau duitnya banyak. Istri ini wajahnya cerah kalau ya belanjanya lebih. Bukan itu. Berbahagia dengan adanya orang punya ilmu yang tidak membujuk manusia tapi mengarahkan kepada kebaikan. Inilah faedahnya beliau diutus oleh Allah. Merasa bergembira Rasulullah sallallahu para sahabatnya karena ada orang yang menasihati. Bayangkan sebelum datangnya beliau, umat ini menjadi kacau. Itu kuntum a'daan katanya Allah Ta'ala. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Diingatkan oleh Allah Ta'ala. Wadhkuru nikmatallah. Ingat nikmat Allah. Itu kuntum a'da, ketika kamu bermusuhan dengan saudaramu, dengan tetanggamu, maka Allah menjadikan kamu lunak. Nah, fa'allafa baina qulubikum. Jadi lunak sahabatnya setelah masuk Islam, setelah berpegang kepada sunnah beliau. Subhanallah. Dan ini bisa kita menanya orang yang sudah sering talabil ilmi, menuntut ilmu. Ya. Fa'alafa baina qulubikum. Allah menyatukan hatimu yang asalnya pecah. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadilah kamu dengan nikmat Islam itu menjadi saudara. Siapa yang bisa mencarikan ayatnya itu? Yang punya HP. Wadhkuru nikmatallahi alaikum idh kuntum a'da'an. Nanti dibacakan. Ya. Tidak tahu ayatnya bisa dicari di HP. Perangkat lunak. Bukan hanya untuk nelpon. Simpan di sini. Sudah Ustaz. Coba terjemahnya Ustaz. Iya, nah wadhkuru nikmatallah. Nah, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah Ta'ala dan jangan berselisih. Tali Allah Ta'ala untuk megang kita supaya kita tidak diseret oleh orang. Itu tafsirnya Quran dan Sunnah. Terus. Diterjemahkan dulu Sah. Ingatlah kalian akan nikmat Allah kepada kalian ketika kalian saling bermusuhan. Nah, saling bermusuhan. Sebelumnya bermusuhan terus. Maka Allah satukan hati-hati kalian. Nah, disatukan bukan dengan duit, bukan dengan jabatan. Banyak orang merebut jabatan. Terus bagaimana berikutnya? Disatukan dengan tin. Nah, terus. Nah, dia terjemahkan itu. Maka kalian menjadi saling bersaudara karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat Allah di sini bukan dunia loh. Itu kalau dalam tafsirnya din. Dengan sunnah ini nikmat. Bayangkan kita tidak ada hubungan dengan antum, besan tidak ada. Hubungan perusahaan enggak ada. Hubungan nasab ada tamimi, saya enggak tamimin, enggak suka, enggak kasiri, enggak yang lainnya. Enggak tahu dulu dari mana nasab saya ini. Ketemu di masjid, bukan ketemunya di pasar. Subhanallah, apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala tidak berselisih dengan kenyataan sekarang. Berapa umurnya Al-Quran? 1442 Hijrah sampai sekarang enggak berubah. Nikmatnya berpegang pada Islam. Menang kita melawan orang bidah, orang kafir, orang munafik. Karena kita punya dalil tidak bisa ditaklukkan oleh mereka. Dalil kita membantai mereka. Mereka tidak bisa membantai kita. Nah, ini diingatkan kita oleh Allah Ta'ala. Persaudaranya para sahabat itu bukan karena persaudaraan perdagangan.
Ya nanti bersaing dengan yang lain bukan persaudaraan karena suku atau kebangsaan, tidak. Bersaudara karena iman. Innamal mu'minuna dulur. Innamal mu'minuna ikhwah. Enak loh kita itu kalau mengaji. Baca internet resah, kayaan hidup itu tinggal 2 menit kita mati. Wah ini lagi. Dengan Al-Quran ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah kamu dengan mendengarkan Al-Quran, baca Al-Quran, memahami, menjadi tenang jiwa. Ya, kita lanjutkan. Jadi para sahabat ini merasakan nikmatnya Islam ini yang sebelumnya permusuhan. Wa kunna, apa katanya? Fahal ba'da hadzal khairi min syarrin. Wahai Nabi, apakah setelah kami mendapatkan kenikmatan dengan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dakwanya ini, nanti ada zaman yang manusia itu jatuh kepada kejahatan? Ditanya, apakah kenikmatan ketika kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW berlanjut sampai terus, ataukah nanti berganti? Kala jawabnya beliau, nah iya, nanti setelah zaman yang baik ini ada zaman jelek, bukan zamannya, maknanya orangnya yang jelek. Qultu wa hal ba'da asyari min khairin. Kalau nanti wahai Nabi setelah zaman itu jelek, banyak orang begini-gini, apakah nanti akan ada lagi kembali yang baik? Naam. Wa fihi dakhanun, tapi baiknya sudah ada asapnya, ibaratkan udara banyak polusinya, banyak pabrik-pabrik yang merusak hidung-hidung kita. Kalau itu udara biasa. Jadi yang banyak itu orang merusak itu orang kaya, orang kufar. Bayangkan udara tercemar karena pabriknya bukan orang miskin nyangkul, babat-babat, baru benih. Mana penyakitnya nggak ada. Muncul dari zat-zat kimia yang dipelopori oleh orang kaya. Jangan-jangan corona ini sebab pabrik-pabrik itu bisa juga. Karena dulu belum ada corona yang melanda sampai seluruh dunia. Karena dulu tidak ada pabrik yang semacam kita sekarang. Yang jadi korban orang Islam. Nah, jadi sahabat Hudzaifah ini, wahai Nabi, nanti apabila sudah zaman dikatakan jelek, apa masih ada baik-baik? Ada, tapi sudah campur. Tidak bisa murni seperti pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya lagi, qultu wa ma takhnuhu. Nah, asapnya ini apa wahai Nabi? Yang mengotori udara yang bersih ini, ibaratkan ini air ini jernih. Yang menjadi sebab keruh ini apa? Kalau air ya gampang sebab keruhnya karena kecampuran warna. Qaumun. Nah ini sebab asapnya ini. Sunnah ini menjadi buram oleh mereka. Qauman yahduna bi ghairi hadiyin. Orang-orang mengajak bukan dengan petunjukku. Nah ya, mengajak itu loh. Pembesar-pembesar kita, bapak-bapak kita, nenek moyang kita, kalau caranya orang mati begini. Kalau mau sholat harus usoli dulu. Hari Jumat kita harus nyekar dulu. Qaumun yahduna bi ghairi hadi. Kaum yang mengajak kita yahduna, ya. Mengajak kita bi ghairi hadi, bukan dengan petunjuknya beliau. Ini loh orang tua dulu kok ngene carane sholat. Kalau habis melahirkan begini. Nanti kalau hamil procotan, tumpengan, kotean. Nah itu. Ini sudah ada dalam hadis. Padahal zaman itu belum wujud. Benarnya sabda beliau. Bahwa ini bukan perasaan beliau tapi itu wahyu. Ta'rifu minhum, katanya beliau. Orang-orang punya ilmu tahu ini orang-orang yang sifatnya mencampur aduk, ya. Dulu syahadaten sekarang sekaten. Afan sekarang apem. Tahu apem ya? Apem. Sekaten aslinya syahadaten. Kamu tahu karena punya ilmu siapa mereka? Wa tungkiru, dan kamu mengingkari. Maknanya masih ada dai yang mau meluruskan hal ini. Padahal itu sudah dikatakan beliau baik
tapi campur dengan debu, campur dengan asap. Namun masih ada orang yang beritahu itu asapnya loh, buang. Nah setelah itu, ini dikatakan zaman masih baik. Qultu fahal ba'da dzalikal khairi min syarrin? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah setelah yang dikatakan baik ini seperti ini masih ada lagi yang lebih jelek? Ini faedahnya sahabat Hudzaifah mengapa menanya tentang kejelekan. Qala na'am, ada du'atun ala abwabi jahannam, para dai yang mengajak kita masuk ke neraka jahannam, bukan masuk ke api dunia. Tidak ada orang mengajak ayo awakmu obongan awakmu, enggak ada. Duat ini bukan penjual loh, bukan tukang apa itu bangunan, banak, bukan tukang mebel, nacar, bukan tukang kuli. Duatun para dai, satu apa dua? Banyak, itu jamak taksir. Sampai berapa? Jutaan banyak. Nah, kalau satu gampang dititeni, fulan hati-hati, patok seret gini. Ini jam banyak, dan itu merayap seperti rayap yang makan. Rayap makan apa rayap itu? Makan kayu-kayu yang agak panis itu, merayap ke sana kemari. Ambruk rumah itu kalau makan rayap. Ini merayap di mana-mana, masuk ke pendidikan, masuk ke dalam lembaga, masuk ke dalam bidang dakwah, masuk perkuliahan. Nah, kalau kita tidak membaca hadis ini ya bingung. Itu para dai. Apa katanya beliau? Man ajabahum ilaiha. Siapa yang mengikuti para dai yang menyeret neraka jahanam ini, qadhafuhu fiha, mereka akan nyemplungkan, mereka akan masukkan ke neraka jahanam. Nah, subhanallah, 1442 tahun. Tapi jarang hadis ini dibaca di tengah media sosial. Karena ini obat untuk mematikan warang mereka. Disimpan, jangan dibacain. Hadis Imam Bukhari ini kita jumpai bukan di mall, bukan di pasar, dijumpai dalam hadis beliau. Nah, ketika seperti itu, qultu ya Rasulullah, sifhum lana. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, terangkan kepada kami siapa para dai yang menyeret kita nanti ini ke neraka jahanam, ya, yang siapa yang mengikuti yang akan masuk neraka jahanam. Beliau ditanya, subhanallah, di sini jawabnya bukan tukang bakso, bukan jual tahu. Qala hum min jildatina. Jawabnya beliau, mereka itu orang-orang mengaku muslim. Jildatina itu kulit asalnya. Itu kulit kain, maknanya orang mengaku muslim. Bajunya seperti ini, bahkan juga pakai sorbanan, cingkrang, juga jenggotnya panjang. Bingung kan kita, ini yang sunnah mana, yang bid'ah mana? Nah, sudah kan? Berarti itu lain dengan orang kafir. Ini orang yang dia memperlihatkan diri orang muslim, ya, berlagak seperti seorang ustadz atau kiai atau yang di pertuan agung, ya, atau yang lainnya. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka bicara dengan bahasa, akan bicara dengan bahasa Arab, bicara dengan Quran, bicara dengan hadis, tapi dibelokkan maknanya. Subhanallah. Sabda beliau, kalau kita orang punya ilmu akan menghitung orang-orang yang seperti ini. Nah, ya, ini fitnah, inilah yang harus kita pahami. Kalau fitnahnya istri gampang, kasih duit senyum dia. Iya. Tidak ada orang kasih duit merengut, kecuali kalau kurang duitnya. Fitnahnya anak muda, kurang di rumah, nangis kapal kasih makan, masih ringan. Tapi kalau ini menyebar di mana-mana, di pelosok-pelosok, di kota, bawa kitab, qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Siapa yang tidak tertipu?
tapi mereka merusak makna ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, yukharrifuna al-kalima amma wadhi'i, dirubah makna itu dari makna sebenarnya. Pernah saya datang di Tulungagung pagi hari ketika berjalan, ada satu hadis ya yang bunyinya bahwasanya beliau memberikan penjelasan, jangan kamu menjadikan hari kelahiranku ini hari Id. Diartikan jangan kamu memperingati kelahiranku ini dijadikan pasar loh. Oh, itu hari ulang tahun dijadikan pasar. Lah kan sudah rubah mana. Pasar itu namanya sukun, bukan Id yang berulang tahun. Nah seperti itu. Yang tahu yang punya dalil. Loh ini keliru orang ini. Sekarang Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, aku jadikan kamu ini dari pasangan suami istri, yaitu Nabi Adam dan Hawa, dan nanti akan berbahasa-bahasa bersusuku agar kamu kenal, digunakan untuk pacaran. Nah ini bukan ayatnya keliru, tapi maknanya yang dibelokkan. Yukharrifuna al-kalima amma wadhi. Nah, sekarang banyak bermunculan. Yahudi, Nasrani itu sama-sama Islam. Nah, gimana caranya? Karena orang Yahudi punya Nabi Musa. Orang Nasrani punya Nabi Isa. Mereka punya kitab Taurat, punya kitab Injil. Rasulullah SAW nabinya kaum muslimin. Ya, kitabnya Al-Quran, berarti sama, kita harus toleran. Ayat mengatakan walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, disimpan di kotak. Tidak akan ridha kepada orang Yahudi dan Nasrani sehingga kamu mengikuti agama mereka, tidak dibaca. Tapi ulama sunnah tahu ini orang ini yaktumuna ma anzalallah ini. Watta kasirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffar hasadan min indi anfusihim. Umumnya orang Yahudi Nasrani itu ya ingin sekali memurtadkan orang ahli sunnah ini, karena dengkinya dalam hati mereka, tidak dibaca. Kali baca itu namanya ini apa itu, apa bahasa Jawanya itu? Ini senjata makan tuan ini. Nah kalau kita punya ilmu, ini kayaknya orang yang merusak ini. Tidak perlu Islam. Loh gitu. Yang bicara bukan orang Yahudi itu. Coba kalau orang Yahudi marah, tapi orangnya sendiri topian, nah, gak marah. Gak perlu Islam sekarang gini. Tapi kalau orang Prancis marah. Kalau orang mengaku bersyahadat tidak marah, itu bukti. Gimana ini? Inilah zaman yang kita hadapi sekarang. Munculnya para dai penyesat umat. Yang dai sunnah dimatikan, dipenggali, dibabat. Dimunculkan dalam YouTube dai-dai yang kondang. Nah, tapi kalau kita faham nah ini memang akhir zaman. Terus apa yang ditanyakan oleh sahabat Hudzaifah ini? Qultu fama ta'muruni in adraktu dzalika, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesankan kepadaku ini kalau kami menjumpai situasi seperti ini? Jelaskan, kita baca hadis enggak orang awam pahami dan mudah diingat. Beda dengan bahasa falsafat. Muhammad gak tahu ngalor ngidulnya pucuk bongkote. Wahai Rasulullah SAW, kalau sudah zaman seperti ini, para dai penyesat umat banyak sekali. Langkah apa wahai Nabi yang harus aku kerjakan agar aku ini selamat? Qala talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Cari dakwah sunnah. Kamu ikuti jamaat. Di sini bukan jamaat, kelompok kaum muslimin. Kalau ada imamnya, kamu ikuti imamnya mereka. Ini solusi.
Cari kajian-kajian sunnah, selamat kita. Ketika ada orang begitu, oh ini dalilnya, kita punya pegangan. Kalau sudah dakwain, ditanya lagi beliau, qultu fa illam takun jamaah, fa illam takun lahum jamaah wala imam. Kalau kami wahai Nabi tidak menjumpai di desa saya ini, di negeri saya ini orang mengajarkan sunnah, tidak ada ulama yang membimbing kami sunnah, lalu apa yang saya kerjakan? Qala fa'tazil tilkal firaq kula. Jauhi pengajian-pengajian semuanya itu. Kadang-kadang kita ini bingung. Pokoknya penting kan nanti kita datang, kita ngambil kebaikannya. Bagaimana kita tahu baik kalau kita bukan orang ahli sunnah? Orang ahli sunnah itu menjauhi perkumpulan bid'ah. Bahkan mengatakan seandainya tetanggaku ini punya babi, punya anjing, kokok-kokok malam harinya, lalu ya itu lebih aku sukai daripada aku pun punya tetangga ahli bid'ah. Karena anjing dan juga babi tidak pernah mengasih undangan kita acara bid'ah. Ulama sampai begitu gemesnya, lihat. Padahal gonggong-gonggongnya nih, nggak biasa lah. Nah. Tapi kalau lebih mengundang, kalau kita tidak hadir bagaimana? Hadir juga bagaimana? Tinggal kuatnya iman kita. Kalau tidak hadir dimusuhi, ngomel orang. Tapi kalau kita dimusuhi Allah Ta'ala, naudzubillah min dzalik, lebih bahaya daripada dimusuhi orang. Tinggal kekuatan. Nah, kalau sudah situasi sudah begitu, kita tinggal dari satu tempat tidak bisa berkutik, mau mengamalkan sunnah takut, maka mengamalkan sunnah kita diusir, yang lainnya wajib pergi. Fa'tazil tilkal firaq kullaha. Jauhi kelompok-kelompok itu semuanya. Tanya saudara-saudara kita kenapa hijrah dari kelompok tersesat, dari kelompok khawarij? Bukan karena dikasih duit orang, karena dakwah sunnah ini. Subhanallah, tidak bisa dibendung. Enggak pernah kita datang pokoknya kamu jangan keluar lah, ikut saya kasih duit, saya kasih istri yang lain, enggak ada. Dengan ilmu, dengan matahari terbit kita tahu mana yang kotor, mana yang bersih. Dakwah sunnah. Tanpa kita harus teror, tanpa kita harus bawa senjata. Cukup sampaikan ayat Allah. Karena Quran itu hudan linnas, bukan hudan lil khayawan. Petunjuk untuk manusia. Berapa banyak orang pangkat mereka menuntut ilmu syar'i, subhanallah. Meletakkan pekerjaannya yang 1 bulan 30 juta. Hijrah ditinggalkan, ridha jual es, jual gorengan. Karena apa? Sunnah yang tidak bisa dibeli dengan harta. Kalau orang sudah mendapatkan petunjuk seperti itu, subhanallah, ridha meninggalkan dunia untuk mencari rahmat Allah di akhirat. Sudah tinggalkan kamu itu semuanya, walau anta azza bi asli sajaratun, sekalipun kamu harus pergi ke gunung menggigit akar-akar pohon, lebih selamat. Apalagi di Indonesia itu banyak ya. Daun kates bisa dimakan, daun singkong bisa dimakan. Di Saudi nggak bisa makan kerikil. Kita jangan takut rezeki. Takut kalau kita tidak bertakwa, karena rezeki dijamin dengan ketakwaan. Ya. Maka Allah berfirman, wa may yattaqillaha, kunci ini. Ini modal yang pokok. Siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan menjadikan jalan keluar dari semua kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan beri rezeki yang tidak terduga. Modal takwa yang tidak bisa, yang tidak perlu hutang di bank. Takwa kita peroleh dengan menuntut ilmu, kita amalkan. Datang rezeki. Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqu. Seandainya penduduk negeri itu mau beriman, bukan syirik, wattaqu, mengamalkan perintahnya Allah, bukan meninggalkan perintahnya, la fatahna alaihim barakatin minas sama, akan aku turunkan rezeki dari langit berupa hujan yang melimpah. Wal ardh, dan juga tumbuh-tumbuhan yang muncul dari permukaan bumi.
Lihat sekarang di Saudi, di Medina, di Mekah, rezeki melimpah karena orangnya 5 waktu di masjid. Orang baca Al-Quran, orangnya berdakwah, orangnya dermawan. Bayangkan kalau antum umroh, masya Allah, orang itu mengeluarkan sekian banyak duitnya diberikan. Orang dulu kasih ini bukan sekian. Dia itu sisa-sisanya. Bahkan ridho mendahulukan kepentingan saudaranya. Wa yasiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka mendahulukan kepentingan saudaranya walaupun dirinya butuh. Loh. Terangkatnya rezeki ternyata bukan dengan perusahaan. Berapa beli sekarang perusahaan? Oh, apa kenapa? Oh, tayyib, bisa kalau. Ya itu. Ini yang masih kita ragu-ragukan. Makan apa? Makan nasi. Minum apa? Air. Apalagi tempat kita, subhanallah, air itu melimpah. Dulu itu tidak ada air ini, ya, di pinggir jalan itu ada genuk, tahu genuk ya? Ada apa lagi? Kendi. Subhanallah, baiknya orang dulu di pinggir jalan minum. Sekarang sekian 500. Minta ditolak, dulu disediakan di pinggir jalan. Malam hari habis maghrib uplek, ya, sumbu dikasih minyak gas kecil. Berarti Quran sekarang TV. Makanya yang dikhawatir oleh beliau pada zaman sekarang ini bukan masalah kekurangan harta, tetapi kekurangan akidah. Nah, solusi yang terakhir kalau kita sudah hidup semacam ini, tidak ada kajian sunnah di tempat kita yang ada banyak kebidahan, kemusyrikan, kekufuran, kita wajib hijrah. Hatta yudrikakal mautu, sampai kamu menjumpai kematian, wa anta ala dzalik, tetap kamu di atas sunnah. Ya, ini solusi karena kita selamat di sunnah, kita selamat di akhirat kita. Tapi kalau kita sudah tidak selamat di dunia untuk masalah kita, tidak selamat selamanya di akhirat. Bersabar sebentar, lapar sebentar, dicaci maki oleh orang hanya sebentar di dunia. Taruh dihukum di dunia sebentar. Hukuman di akhirat siapa yang mau nyambangi kita? Siapa yang mau ngendangi kita kalau ada azab kubur? Naudzubillah min dzalik. Ya, apa katanya Allah Taala? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ingat pada suatu hari tidak bermanfaat dunyamu, tidak bermanfaat pula kelompokmu. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang meninggal dunia hatinya ikhlas bertauhid kepada Allah. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Surat apa itu? Abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ayo yang punya terjemah dimanfaatkan itu HP-nya itu. Yauma, ingatlah pada suatu hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhi, manusia akan meninggalkan saudaranya. Wa ummihi, akan pisah dari ibunya. Wa abi, pisah bapaknya. Wa sahibati, pisah dengan istrinya. Ya. Likulli imri'in, masing-masing orang berurusan dengan sendirinya. Kalau kita sakit di dunia, banyak rumah sakit. Sakit di rumah disambangi oleh keluarga, tetangga. Dikasih jeruk tapi mulut kita pahit. Biarlah keluarga kita yang makan. Kalau sudah ada satu hukuman di akhirat, siapa yang bisa menjenguk kita? Dan siapa yang bisa menolong kita? Yang bisa menolong kita itu hanya ilmu dan amal yang kita kerjakan di dunia ini. Nah, terutama di masa-masa banyak fitnah pada sekarang, ya. Di masjid sholat maunya tidak boleh, di tempat yang lain silakan bebas, dan itu memang kerjaan mereka. Baik, kita lanjutkan lagi. Terjadinya huru-hara pembunuhan. Nah, ya. Enggak tahunya sudah 1 jam ini, padahal masih, ya, kita lanjutkanlah sebentar. Terjadinya huru-hara.
banyak pembunuhan, banyak perzinahan, banyak sekolah-sekolah yang tidak mengajarkan din, pengebirian ilmu. Maka beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya Imam Ahmad. Nah, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadharul fitan, akan nampak fitnah, bukan sembunyi, akan nampak fitnah. Dan sekarang sudah nampak. Beliau bicara demikian waktu belum timbul fitnah. Wa taksurul haraju, dan banyak pembunuhan. Wa yarfa'ul ilmu, dan akan diangkat ilmu sunnah ini yang dipaparkan kebid'ahan, khurafat, kesyirikan, kemaksiatan. Nah, jadi beliau menjelaskan nanti di akhir zaman muncul fitnah yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian banyak pembunuhan. Kemudian akan terangkat ilmu ini. Wa yadharul jahlu, dan nampak kebodohan. Falamma sami'a Umaru Abu Hurairah, ketika sahabat Umar radhiyallahu anhu, sahabat Umar radhiyallahu anhu khalifah, banyak berkecimpung urusan negara. Sedangkan sahabat Abu Hurairah itu baru-baru saja masuk Islam, tapi sibuk dengan menuntut ilmu, sibuk mengumpulkan hadis. Menanya nih sahabat Umar, subhanal khalifah tidak segan-segan menanya kepada bawahannya. Peringatan untuk para pengurus yayasan, pengurus sekolah, organisasi, kelompok, jangan segan menanya kepada bawahannya. Contohnya khalifah ini menanya kepada Abu Hurairah, yaqulu yarfa'ul ilmu. Iya, karena beliau bersabda akhir zaman akan terangkat ilmu. Ilmu apa ini? Ilmu Quran dan Din. Lihat sekarang banyak sekolah Islamnya hanya 30% saja. Itu bukan Islam murni. Sholatnya sholat bid'ah, akidahnya akidah Asy'ariyah. Lah ya. Wudu, salat usolli farda, 30% itu bukan sunnah. Karena begitu nanti terus diteliti. Loh, itu memang kita diuji. Nah, berapa banyak orang yang senang pokoknya anakku kelem sekolah. Tidak tahu di sekolah lebih banyak merusak daripada di rumahnya. Ya daru jahal. Dan sekarang berubah banyak pula orang punya ilmu yang dibicarakan duniawi, yang dibicarakan sia-sia politik. Ditinggalkan tauhid. Kalau bahkan masuk tauhid, orang tidak akan milih dengan si dia. Bahas sunnah orang tidak akan milih. Jangan dibahas din, bahas dunia. Namanya yarfa'ul ilmu. Qala Umar, amma innahu laisa yanza'u min suduril ulama walakin yadhhabul ulama. Bukanlah yang dimasukkan di sini hilangnya ilmu itu dengan yaitu dicabutnya di dada ulama-ulama sunnah, tapi meninggalnya para ulama sunnah. Jadi nampak kebodohan ini kalau sudah tidak ada orang yang alim sunnah ngasih kajian. Sekarang berapa banyak kajian ahli bid'ah, kajian orang yang ngajikan orang munafik, orang ahli subhat. Ada kajian tapi bertahun-tahun ya itu saja. Makan minum masih tangan kiri, sholat masih melembre pakaiannya, wanita-wanitanya masih pakainya mengangkat sampai ke betisnya, bahkan sampai ke lututnya, nggak berubah. Karena yang dibahas bukan ilmu, yang penting kumpul. Kumpul kalau nggak ada makannya ya nggak laku. Kumpul ada makannya, bertahun-tahunnya itu aja. Pengembangan tidak ada. Ketika ada dakwah sunnah,
kamu jangan ikut si dia. Ini orang teroris. Ini orang sudah diawasi. Betul, kita diawasi oleh siapa? Malaikat. Sekarang dicatat kita, kemarin dicatat, nanti dicatat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Satu kalimat yang kamu katakan, malaikat penulisnya. Apalagi duduk kita, berdiri kita. Nah, begitu cara mereka. Makanya ana pesan ini Yayasan As-Sunnah betul-betul disamakan dengan namanya As-Sunnah. Apa sunnah itu? Quran dan hadis. Faman raiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku bukan golonganku. Apa sunnah itu? Hadis. Ya. Taraktu fikum amrayni. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. In tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Kalau kamu berpegang dua perkara ini tidak akan tersesat selamanya. Kitab Allah. Apa itu kitab Allah? Quran. Wa sunnati. Apa itu? Hadis. Lah, Yayasan As-Sunnah, Yayasan Quran, Yayasan Hadis. Mana sunnah? Musuhnya bid'ah. Muqabilus sunnah bid'ah. Berarti kita harus jangan sampai materi-materi yang diajarkan itu ada benih-benih walaupun dzarrah berubah ke bid'ah, tidak boleh. Kalau kita pakai sunnah. Dan tidak ada sekarang yayasan ahli bid'ah. Ketok geriji ini kalau ada. Karena mereka tahu itu jelek. Semuanya orang ahli bid'ah mengaku ahli sunnah wal jamaah. Ini nama yang harum. Jangan sampai tempat yang bagus ini lalu diselubungkan. Nah, ya khurafat, kebid'ahan, kemaksiatan, campur aduk. Allah berfirman, "Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun." Jangan dicampur yang hak dengan yang batil. Kalau hak dicampur yang batil, yang ketemu batil. Orang ahli sunnah kok duduk-duduk dengan ahli bid'ah, ketemunya ahli bid'ah. Tidak mau dia bicara sunnah. Nah ini. Karena kita mendirikan Yayasan Sunnah ini ingin cari pahala, bukan ingin menjadi sebab fitnah. Cuma kalau antum berpegang kepada sunnah mesti banyak musuh. Yang memusuhi Rasulullah SAW siapa? Orang kafir, orang Yahudi, Nasrani, orang ateis, orang kapitalisme. Nah, tapi Allah Ta'ala menolong siapa? Fir'aun kan ditolong atau ke Nabi Musa? Nabi Musa. Cuma harus berjuang dulu. Kita kenyang itu sebabnya makan. Kita punya anak sebabnya apa? Nikah. Punya ilmu sebabnya apa? Belajar. Lah gitu. Surga ditempuh dengan amal. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu akan kamu warisi bukan karena kekayaanmu, karena amalmu yang soleh. Lah ini yang perlu kita sampaikan. Coba bayangkan berapa ayat yang disampaikan. Apa hati kita sakit? Bukan. Tapi kalau saya taklim di sini menyampaikan berita internet, bubar kita. Karena isinya sesuatu yang membuat sedih. Isinya apa? Perang, isinya mengolok-olok orang. Sunnah subhanallah. Qala Allah Ta'ala wa qala Nabi yang menjadi sejuknya hati. Ya. Kemudian juga menyebar pula fitnah subhat. Nah, yang tadi ara'in nas, pendapat manusia. Dan juga menyebar pula syahwat, perzinaan, pencurian, mabuk, yang lainnya. Nah ini adalah penyakit racunnya para pemuda utamanya. Hati-hati kita punya putri, punya putra. Kemana dia pergi, kita intai dalam. Jangan sampai kita mendidik mulai kecil, kita didik baca Quran, lalu berteman dengan temannya, dikasih minum, dikasih bau yang dia semua tidak sadar, dizinai. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Sekarang ini apa yang tidak halal, haram pun jadi halal. Perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan Imam Bukhari.
An Anas radhiyallahu anhu qala la uhadditsukum hadisan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan menceritakan kamu suatu hadis yang aku dengar dari beliau. Sahabat Anas ini menjadi pelayan beliau selama 10 tahun. Tidak pernah beliau menegur, karena dia sebagai pelayan mengerti. Saya pernah mendengar hadis yang aku dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yuhadditsukum bihi ahadun ghairi. Tidak ada satupun yang menceritakan hadis ini kecuali saya. Karena saat itu sendirian beliau. Ini faedahnya pelayan ketika yang tuan rumahnya punya ilmu. Beliau ngambil pelayan, dinasihati si Anas ini, yang lain tidak tahu. Jadi bukan hanya disuruh kerja cari duit, bukan hanya gaji yang dikasihkan, ilmu juga disampaikan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, inna min asyratis saati an yarfa'al ilmu. Tanda-tanda dekatnya hari kiamat, ilmu Islam ini akan diangkat oleh Allah. Dengan bukti banyak kajian bukan sunnah, banyak kajian syirik, banyak kajian bid'ah. Kalau bid'ah disebarkan, ilmu turun. Kalau syirik disampaikan, tauhid tenggelam. Sekolah-sekolah banyak orang, bagaimana bisa orang tua mau menyekolahkan anak kita, bagaimana jumlah kita ini banyak muridnya, harus diatur, jangan banyak-banyak agamanya. Sembunyikan ilmu ini. Dulu itu pondok itu gak laris, karena belum ada internet. Takut kalau nanti keluar dari pondok tidak bisa cari duit. Sekarang setelah tahu Ma'had ini mengajarkan ilmu din murni, dia kuangkalan kita menerima santri. Tahu kuangkalan ya? Apa kuangkalan bahasa apa itu? Kualahan. Nah, kualahan. Tempat tidak ada, santri terus. Barokahnya ilmu sunnah. Di mana-mana tempat. Nah, itu sekarang mereka orang yang bukan ahli gemes. Kenapa kok berkembang terus? Ketika ujian negara menang nomor 1 dia. Ditunggu gak ada pengertian ngerpek. Bingung mereka. Akhirnya orang punya pikir, wah anak saya kemana? Anak seorang dokter disuruh mondok. Kenapa Pak Gadian? Ya sudah Pak. Ilmu ini saya sudah menuntut ilmu ini. Ternyata mengalahkan ilmu kedokteran saya. Jadi tipu ilmu din ini. Tapi masih banyak orang-orang yang sifatnya karena tidak mendapatkan ilmu. Bagaimana kita tahu kalau tidak memperoleh ilmu? Bagaimana kita akan bisa merasakan nikmatnya minuman ini kalau kita tidak pernah minum? Ya. Itulah kenikmatan bangsa. Nah, sekarang mereka ini bagaimana upayakan orang supaya tidak menuntut ilmu syar'i. Ya, kemudian apa berikutnya? Wa yaksurul jahlu. Dan akan nampak kebodohan kalau sudah Islam dikebiri, ajaran Islam tidak boleh. Yang harus kitab harus mereka yang menyusun, gurunya harus mereka ini, yang harus punya ijazah ini yang diakui ini. Nah, itu cara mereka. Rasulullah SAW bukan titelnya dokter, bukan. Para sahabat bukan LC, bukan apalagi SHP atau sampai bukan. Ulama sunnah subhanallah tidak cari satu kertas yang itu. Sekarang profesor doktor kadang-kala tidak tahu baca kitab. Ini bukan penghinaan, bukan pemberitahuan. Ilmu itu diperoleh dengan belajar. Ya. Nah, nomor 3 apa lagi? Wayak suruh zina. Nah, menyebar perzinahan. Dulu kalau tidak ada hotel, dulu tidak ada internet, nggak pakai Facebook, nggak ada. Paling mau pergi ke Gresik harus jalan kaki. Sekarang mobil murah, pinjam hutang boleh, pakai HP. Di mana sekarang?
Dan sekarang berapa banyak orang dipaksakan menikah dengan terpaksa karena sudah isi 6 bulan. Loh, setelah nikah 4 bulan kok lahir? 3 bulan lah ada ini. Muncul sekarang obat untuk mencegah kehamilan. Dulu tidak ada, dulu orang tua kita anaknya 12, sehat semuanya. Itu anaknya Ustadz kita di belakang itu. Ibunya punya anak 12. Saya punya anak 14, 5 yang mati yang sudah umur 1 tahun. Yang 4 ini keguguran 4 bulan 5 bulan. Tinggal 5 sekarang. Hampir tidak ada apa-apa. Sehat. Sekarang kalau anak 3 nanti siapa yang ngasih makan? Allah. Burung itu nggak punya otak dia, nggak punya pikiran. Tapi kasih istri. Tidak pernah ada burung sarjana ekonomi, nggak ada. Pagi berangkat, sore diobrak oleh petani. Kamu jangan makan di sini. Anaknya 6, 7. Rumahnya bukan seperti ini, rumahnya susu. Kiuk-kiuk makan semuanya. Apa katanya beliau? Law antum tawakkaltum haqqa tawakkuli. Kata diwakil Muslim. Kalau kamu benar-benar tawakal kepada Allah, menyerahkan diri memohon kepada Allah Ta'ala, la ruziktum kama yurzaqut tayru, kamu akan diberi rezeki seperti burung. Taghdu khimasan, pagi itu setelah apa? Jam 2 atau jam 3 burung itu cari makanan. Setelah subuh 5:30 itu. Bukan jam 3 keluyuran mencari cek di orang punya apa itu, kebun, punya sawah. Tidak ada burung jam 3 pergi ke sawah. Setelah subuh pulang jam berapa? Jam 2 malam. Sebelum hari pulang. Dapat sini bukan membawa kantong, bukan bawa mobil. Di sini makan dikasih makan anaknya. Subhanallah. Hidup semuanya, tidak ada burung kena corona. Mati kelaparan tidak ada. Kenapa? Kuatnya tawakal kepada Allah. Kita ini naudzubillah min dzalik. Enggak pernah bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kurang apa ya kawan Allah Ta'ala beri contoh kita? Kurang apa beliau menjelaskan kepada kita? Jangan takut kita tidak bisa makan. Jangan takutlah kalau kita tidak bertakwa kepada Allah. Kenapa kita takut tidak bisa makan? Orang gila, siapa yang menjamin dia makannya? Tidur di jalan nggak pernah kena masuk angin. Mandi bukan di kamar-kamar sih, teman-teman. Minum itu bukan air ini. Dijaga sehat. Mana orang gila kena corona? Nah, karena Allah Maha tahu ini orang nggak waras. Jadi makan campuran itu makanan disambar. Kayak kucing dia ambil. Memang tidak punya. Bajunya itu nggak pernah dicuci. Kotor seperti itu, badannya nggak gatal dia. Ya nggak kena diabetes ya juga yang lain. Iya. Loh itu bukti loh. Buktinya. Tak bilang loh itu loh. Itu orang gila dia di pinggir jalan kehujanan makan dibungkus ini itu kotor supaya makan seperti itu. Kamu harus bersyukur pada Allah sehat, punya ilmu, gunakan ilmu itu. Ini loh, ketika kita mobil sedang apa-apa itu macet. Nah, duduk yang dimakan bukan di restoran dia. Dibawa makan bekas sampah itu. Nah, kemudian apa lagi? Jadi nampak perzinaan. Naudzubillah min dzalik. Sekarang kita harus tahu sekolah yang campur laki-laki perempuan pulang. Loh, nak kok muntah-muntah terus. Diperiksa katanya, Bu, ini hamil muda. Loh, belum menikah kok hamil muda. Nah, gara-gara apa? Sekolah campur laki-laki perempuan. Bekerja ini suami orang lain, ini istri orang lain. Kerja di kantor mensem-mensem saja dia. Dengan suaminya marah, dengan orang lain senyum. Fitnah zaman sekarang. Kemudian juga wayak surbul khamri, banyak minum khamr, mabuk-mabuk. Dulunya khamr, sekarang minuman segar. Wujud permen. Hati-hati kalau kita naik yaitu kereta,
Pak ini permen. Enggak Pak. Saya kerman Pak ini bau parfum. Tidur kita, diambil barang kita. Nah, ini model hidup zaman sekarang. Dan tidak kita menjumpai hewan yang berbuat semisal tipu dayanya manusia. Wayakilur rijal, sekarang banyak laki-laki, sedikit laki-laki, wayak surun nisa, banyak wanita. Hatta yakuna li khamsina mar'ata al-qayyimul wahid, sampai bandingannya 50 perempuan, 1 laki-laki. Nah sekarang yang punya anak perempuan ditawarkan, jangan menunggu dia cari sendiri. Rasulullah SAW menawarkan putrinya Fatimah, ditawarkan kepada sahabat Ali, paling miskinnya siapa? Yang hanya punya periuk dan juga punya kelambu. Subhanallah. Ya, anaknya pimpinan dunia yang menjadi panutan seluruh, dinikahkan putrinya kepada sahabat yang paling miskin. Ketika beliau mengendangi putrinya, mana Ali? Itu tidur di masjid. Setelah tengkar dengan aku, didatangi ini menantunya, ya Baturab, karena tidurnya di pasir. Kum. Bagusnya seorang mertua dinasihati putrinya, dinasihati dia. Subhanallah. Dengan apa? Ilmu. Sahabat Umar menawarkan ketika Hafsah meninggal dunia, suaminya ditawarkan, hei Utsman, mau nikah dengan anak saya janda ini? Saya belum siap untuk nikah. Ditawarkan kepada sahabat Abu Bakar, diam, nggak jawab. Marah sahabat Umar, kenapa nggak jawab? Diam aja. Setelah dinikah oleh Rasulullah SAW, nah ditawarkan setelah dinikah oleh beliau, Abu Bakar baru bilang, begini loh Umar, kamu jangan marah. Sebetulnya saya itu mau menikah dengan putrimu, tapi Rasulullah SAW selalu menyebut putrimu. Kerendahan para sahabat. Begitu para sahabat menawarkan putrinya. Ya, sekarang berapa banyak ya sudah lanjut usia, bingung, kadang-kadang mikir harus sama kubunya, ya Al-Qatiri harus sama Al-Qatiri. Lah ini yang repot. Lah kalau Al-Qatiri sama Afan keliru. Kalau fulan sama fulan yang lain walaupun tidak sama sukunya, yang penting kan muslim, selesai kita ini. Nah ini yang harus kita pahami. Ternyata Islam itu mudah, ad-dinu yusrun. Dan itu adalah mudah. Cuma kita ini yang mempersulit. Bayangkan walimah menurut Rasulullah SAW gampang. Pernah beliau di tengah perjalanan antara Tabuk dan Madinah, beliau menikah dengan Sofia. Yang dibawa itu hanya sisa-sisa roti. Diundang teman-teman, ayo kita. Nah di situ makan bersama, selesai. Dan itu kalau diperhitungkan sekitarnya 1,5 kilo beras. Sekarang kalau tidak pakai tarup dulu, nyewanya berapa? Kuwadi berapa sewanya? Tahu kuwadi ya? Ya, jadi dipajang dua-duanya. Sound system yang kadang-kadang ganggu tetangga, anaknya saya nggak tahu, kalau lewat debar-debar terima itu, bergerak kacanya mobil itu. Itu sudah biaya berapa? Belum nanti bejaannya, ngunduh mantu, dawa kita ini. Dimudahkan sudahlah. Kita yang menjadi yang repot sendiri. Sudah menikah cocok, nggak usah nunggu dino. Dino itu semuanya baik. Menurut Jawa lain, pasaran ada pasaran Kliwon, Legi, Paing, Pon. Islam tidak ada pasaran. Kalau Selasa Kliwon, wah nanti musibah. Jangan dulu. Mau menikah dihitung dulu hurufnya laki-laki dan perempuan. Kalau banyak perempuannya nanti nggak bagus. Berhadapan-hadapan di rumah nggak baik nanti. Banyak permasalahannya, akhirnya sampai tua nggak menikah. Kembali pada din, yang penting itu bukan mahramnya, dia muslim, punya ilmu, orang ibadah, bismillah yuk. Rezeki Allah menanggung. Nah inilah. Nah kalau sudah terlambat menikah, ngempet syahwat ini
tidak kuat, imannya tidak kuat, jatuh kepada apa? Zina. Na'udzubillah min dzalik. Baik, itulah yang Nabi sampaikan. Ini 1,5 jam nih. Nah, diteruskan bagaimana nih? Terus tambah satu lagi ya. Awas ngantuk nggak saya teruskan. Tapi alhamdulillah tidak ada yang ngantuk ini. Berikutnya, fitnah di akhir zaman ini banyak orang yang rakus urusan dunia, takut mati. Nah ini, kalau rakus urusan dunia, mestinya waktu sholat ditinggalkan karena khawatir tidak dapat pelaris. Nah ini penyebab fitnah. Berapa banyak orang meninggalkan tauhid karena yang diburu dunia. Tidak menjelaskan masalah syirik, tidak menjelaskan masalah bid'ah, khawatir tidak laku si dia. Disebutkan dalam Sunan Abi Dawud rahimahullah taala, an Saubana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al uqulatu ala qas'atiha. Hampir-hampir umat ini, umatnya Rasulullah SAW ini direbut, dikerumuni ya, oleh seseorang yang bukan muslim, sebagaimana kama tada'al uqulatu ila qas'atiha, seperti orang yang lapar merebutkan makanan yang di hadapannya. Orang kalau lapar ada makan gimana? Menunggu tidur dulu apa gimana? Ketika lapar dihadakan makanan, ketika menunggu tidur dulu atau sholat dulu atau makan dulu? Makan. Dan itu ada hadisnya. Kalau sudah dihidangkan makanan, waktunya sholat kita lapar, makan dulu supaya nanti sholat tidak berpikir, oh jangan-jangan dia yang menghabiskan nanti makan itu. Nah, ini jadi ada dalil. Nah kalau orang sudah demikian keadaannya, nanti akhir zaman umat ini akan dikeroyok oleh orang kafir, orang-orang munafik, orang Yahudi Nasrani, bagikan makanan yang sedang didatangi oleh orang yang lapar. Jadi suatu saat umat Islam bagikan makan oleh orang kufar. Nah, faqala qailun minhum, berkata, ada menanya, wa min qillatin nahnu yauma idzin, apakah kita besok zaman itu hanya sedikit wahai Nabi sehingga kita ini dimakan oleh mereka, dibunuh oleh mereka? Apakah kita umat Islam pada zaman akhir itu sedikit jumlahnya? Qala bal antum yauma idzin kasirun. Tidak. Bahkan kamu di akhir zaman adalah orang mayoritas. Jumlahnya banyak. Walakinnakum husaun ka husais saili. Tapi jumlah banyakmu itu ibaratkan untuk ya. Laut itu nanti kalau ada angin itu akan menggiring di pinggir pantai berupa apa namanya itu? Puing. Nah, puing. Itu gatal apa bagaimana? Kalau kita kena buinya itu, badan kita merasa enak apa gatal? Gatal itu. Kalau nggak percaya coba aja. Mencoba aja kan. Jadi jumlah bui itu banyak, tapi timbangannya berapa kilo? Nggak ada nilainya. Untuk bui banyak sekali. Jadi akhir zaman umat ini dikatakan oleh beliau seperti yaitu bui kagusais saili. Wala yanzi'annallahu min suduri atuwikumul mahabata. Allah akan mencabut rasa takut musuhmu. Siapa musuh kita? Orang Yahudi, Nasrani, ahli bid'ah, yang lainnya. Dicabut rasa takutnya. Wala yakdhifannallahu fi qulubikumul wahna, dan Allah akan memasukkan mayoritas kaum muslimin ini merasa wahan. Penyakit wahan, bukan penyakit darah tinggi yang itu ada obatnya.
Kolesterol ada obatnya, mengurangi guri-guri. Ya, diabetes mengurangi gula-gula. Dan maka Allah akan memasukkan dalam hatimu karena yaitu keteledoranmu itu wahan. Faqala qailun, ya Rasulullah mal wahan. Apa yang dimaksudkan Allah Ta'ala memasukkan dalam yaitu hati hamba-hambanya yang seperti bu ini wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ya. Ini juga fitnah di akhir zaman. Kalau sudah orang cinta dunia, masjid dibenci. Karena masjid bukan tempatnya orang cari duit. Taklim dibenci. Nah, dan takut mati. Kalau takut mati, nanti tidak dapat rezeki. Akhirnya apa? Rina wangi siang malam yang dicari adalah harta. Nah, kalau sudah begitu, orang kafir gampang. Karena membuat mobil orang kafir, membuat HP orang kafir. Iya, tidak ada ahli hadis membuat HP. Semen yang ngebor minyak orang kafir. Nah, kesempatan, di drop. Nah, kalau kamu macam-macam, tidak bisa saya kirim barang. Akhirnya hubungan dengan urusan dunia harus toleran, harus dikorbankan Islamnya agar bisa hubungan dengan orang yang ghairul Islam. Dan ini sekarang begitu keadaannya. Makanya jumlah yang banyak ini dikatakan oleh beliau sebagai buih yang gateli. Bukan membuat nikmatnya hidup pada saudara yang beriman. Baik, begitulah ayolah ikhwah yang dapat disampaikan. Barangkali ada pertanyaan 1-2 yang berhubungan dengan bab ini, silakan bertanya. Dan insya Allah kalau ada waktu akan kami lanjutkan di ini. Cuma sementara ini di Kediri ini yaitu belum mulai taklim. Nah, kalau nanti bisa hubungan, kalau memang tidak benturan dengan yang lain, insya Allah akan kami sisihkan bola waktunya. Baik, barangkali dari Hong Kong dulu ada pertanyaan, silakan. Belum ada? Baik, barangkali yang lain. Ya. Ya. Iya. Makna sunnah ini bukan sunnah meliputi yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Hukum itu ada di dalam Al-Quran, hukum haram, ya makruh, mubah, wajib, sunnah. Bagaimana kita berkawan dengan orang, dengan apa kita menghukumi orang, itu ada di dalam Quran dan sunnah. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Allah bersumpah, demi diriku Rabb, ya, belumlah mereka beriman sehingga berhukum kepadamu wahai Nabi hal yang mereka perselisihkan. Jadi kita musyawarah cara menyebut hukum Allah, keliru kita. Karena yang mengadili kita itu yang menghukumi kita itu yang membuat kita. Bayangkan kalau kita beli mobil, itu ada buku apa? Panduan pemeliharaan mobil. Itu produksi mobil yang mengeluarkan buku panduan pemeliharaan mobil itu dari Pak Tani apa dari pabrik? Pabrik mobil, betul. Bukan dari Pak Tani. Lah ia menciptakan kita, ya.
yang memenuhi kebutuhan kita ini bukan manusia tapi Allah. Maka yang berhak untuk meluruskan kita ketika kita salah ya Allah. Nah, wa antahkum bainakum bil adli, hukum mereka dengan adil. Tidak ada hukum yang adil kecuali hukumnya Allah. Karena hukum manusia dicampuri dengan hawa nafsu. Ya, jadi Islam ketika suami istri bertengkar ada ayatnya. Gimana yang lain? Jadi kita belajar sunnah ini bukan hanya tentang masalah ibadah, urusan dunia. Jual beli ada dalam Al-Quran, riba ada, cocok tanam ada, bab al-mudharabah, bab al-masaqat, cara untuk menyirami. Nah, siapa gilirannya? Nah, bab juga ihya'ul mawat, untuk bagaimana menggunakan tanah yang bukan milik pribadi, milik negara. Ada semuanya. Bab pinjam meminjam al-qira, bab an-nikah pernikahan. Apalagi sampai nyupir itu yang bagus itu pelan, apa yang bagus itu cepat. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Luqman, waqsid fi masyika waghdud min sautik. Berjalan kamu sedang. Namanya mobil itu kalau kecepatan 200 dia pakai 80 nikmat. Karena Allah Ta'ala menjadikan umatan wasaton. Makan terlalu banyak, mengantuk kurang, tidak, menengah. Ya. Jadi semuanya ada. Bab masalah yaitu lainnya dengan orang kafir, dengan orang mukmin, dengan orang tua, dengan anak, dengan pemimpin yang lainnya sudah ada keterangan. Cuma kita ini yang belum apa? Belum membaca, belum memahami. Urusan dunia dicari-cari sampai di komputer, yang lainnya. Tapi urusan din yang itu kebutuhan kita akhirat kita kadang-kala melupakan. Nah inilah yang harus kita sadari, kelemahan kita, kekurangan kita dalam masalah urusan din. Bahasa Inggris pinter, bahasa Arab belum bisa. Pada bahasa Arab ini bahasanya Quran. Yang kalau kita membaca satu huruf bismillah, bi itu satu kita baca 10 pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang dari Hongkong barangkali ada. Baik, rupanya belum ada. Ada yang lihat, kawan? Saya rasa waktunya sudah cukup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.